Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umatnya di waktu subuh atau di awal pagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut tentu akan bermakna ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu harus kita cari. Dan Alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad Surabaya memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kali ini kita berjumpa dalam program baru dari Masjid Al-Irsyad Surabaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 pagi untuk mengawali pagi, mengawali hari dengan ilmu, sehingga hari-hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna fi hifdzika wa dhamanika wa kalaika ya khairan hafidha. Amma ba'd. Saudariku, keluarga mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita terus bersyukur pada Allah dalam apapun keadaan kita hari ini. Kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan itu adalah penyempurna kenikmatan. Karenanya maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan solusi bagi siapapun yang memiliki masalah di keluarganya apapun bentuknya, dan semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari mara bahaya, dari wabah dan penyakit ini, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dalam keadaan kita semua telah mengambil banyak pelajaran. Setelah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pembahasan tentang keluarga ini, dan beberapa tema yang sudah kita bahas terus menunjukkan betapa pentingnya tema keluarga di dalam Islam. Ya, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dibahas. Dan di kesempatan kali ini kita ingin membahas dua judul besar. Yang satu tentang itu halaman 51, setiap anak kita harus kembar dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua adalah generasi kurma. Generasi kurma itu ada bagian 1 dan bagian 2. Itu yang akan kita coba bahas. Sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ketika menulis tentang anak kita harus kembar itu sebenarnya inspirasinya adalah ketika masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan Allah, bumi dalam keadaan gelap jahiliyah luar biasa. Masa itu masa kebodohan, mereka sangat tidak mengenali Allah. Mereka tidak tahu dan mereka tersesat, dan mereka semua terkutuk, baik yang Arab ataupun yang Ajam. Begitu hadis Nabi SAW. Kecuali hanya sedikit dari kalangan ahlul kitab. Dan dengan keadaan yang seperti itu, maka berarti kejahilian itu merata di muka bumi dalam berbagai macam bentuknya. Kezaliman bisa mereka lakukan pada diri sendiri, pada masyarakatnya, pada orang-orang sekelilingnya. Bahkan mereka menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian
menjadi masyarakat yang tidak mengetahui, bahkan para ahli ilmu agama di masa itu yang banyak berkumpul di wilayah negeri Syam itu ternyata ketika ditanya tentang agama yang benar tentang millah Ibrahim, ternyata mereka juga tidak lagi mengenali agama itu. Mereka tahu bahwa itu pernah ada, tapi mereka mengatakan bahwa yang mengerti agama itu sudah tidak ada. Bayangkan itu diucapkan oleh mereka yang merupakan ahlul kitab. Kalau hal itu diucapkan oleh orang-orang Persia, maka itu kita akan bilang normal karena mereka tidak punya kitab suci, mereka tidak kenal Allah, gitu ya. Tapi kalau ahlul kitab, mereka punya kitab suci dan mereka tahu Allah itu, mereka tahu Rasul, mereka tahu malaikat. Tapi ternyata yang ahli agama saja itu sudah tersesat sangat jauh. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di masa seburuk itu. Hari ini ada ruang-ruang yang membuat orang beriman hidupnya sesak, gitu ya. Sesak, dia tidak nyaman dengan keadaan yang ada, yang kita juga sering menyebut jahiliyah, ini kehidupan jahiliyah, sebagian kehidupan jahiliyah. Tapi subhanallah, keadaannya tidak seburuk waktu tadi saya ceritakan bagaimana Nabi waktu dilahirkan. Karena yang ahli agama saja sudah tidak mengenali agama yang baik, yang benar baik itu seperti apa. Hari ini alhamdulillah di tengah, kalau hari ini sebenarnya udah masa muslimin udah mulai naik, gitu ya. Makanya saya sering sampaikan peta dunia bisa berubah, maka begitulah cara Allah menyiapkan dengan sangat sederhana. Ya, disiapkan, maka saya sering katakan pantaskan diri. Ya, pantaskan diri. Ketika peradaban Islam ini hadir, maka kita orang yang layak untuk masuk di dalam gerbongnya. Nah, di masa yang sulit seperti itu, kemudian dilahirkanlah manusia terbaik ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan contohnya umpamanya dalam kitabnya Dr. Akram Tia Al-Umari dalam kitab As-Sirah Nabawiyah Sahihah, beliau salah satu ulama yang cukup khas, cukup unik khusus di bidang sirah. Itu cukup unik karena beliau mencoba menerapkan konsep muhaditsin dalam sirah Nabawiyah. Maka Rasul SAW dilahirkan, ini kata Dr. Akram Tia, bahwa sekian banyak kisah-kisah, keajaiban-keajaiban yang terjadi berbarengan atau hampir bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad itu kata beliau dalam hadis-hadis kebanyakan hadisnya tidak sahih. Ya, tentu di dalam ilmu hadis, tidak dalam ilmu sirah nabawiyah, tidak semua yang tidak sahih dibuang. Ya, tidak semua yang dhaif itu kemudian langsung dibuang. Itu ada ilmu sendiri. Tapi intinya adalah Dr. Akram dia mengatakan bahwa artinya kita tidak perlu yang itu, dan beliau mengatakan tapi ada satu yang hasan, riwayatnya hasan, yaitu tentang bahwa ketika Nabi Muhammad lahir itu keluar dari rahimnya sang bunda, yaitu rahim Aminah, itu keluar dua, satu keluarnya sang jabang bayi mulia ini Rasulullah Muhammad SAW, dan yang kedua adalah lahirnya cahaya. Jadi ada cahaya yang keluar, kemudian cahaya itu menerangi sampai ke Busra. Busra itu di wilayah Syam. Hari ini kurang lebih masuk wilayah Suriah, berbatas Jordan Suriah, dan itu artinya sampai ke wilayah negeri Syam. Dan ternyata nanti kita bisa melihat di perjuangan Nabi Muhammad SAW pun ternyata memang sampai ke negeri Syam sana, ujung utaranya. Ya, di masa Rasul masih hidup itu, di ujung utaranya adalah kurang lebih wilayah negeri Syam. Bahkan ketika Rasul sudah menjelang wafat, ya sehari kurang lebih menjelang wafat, Nabi mengutus pasukan, memberangkatkan pasukan Usamah kemana? Ke arah negeri Syam. Ya, tapi nanti Usamah memberhentikan pasukan, hanya berjarak kurang lebih beberapa mil dari kota Madinah karena mendengar Rasul wafat, dan dia kembali dulu ke Madinah. Nah, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluar cahaya, gitu ya, keluar cahaya yang menerangi negeri Syam, dari kota Busra yang ada di negeri Syam. Jadi memang cahaya, gitu ya. Dan Nabi, jadi makanya kemudian
mengingat kisah itu kemudian saya menyebut dalam tanda kutip anak kita pun harus lahir kembar. Dalam tanda kutip, yaitu kembar dengan cahaya. Jadi anak kita dia harus menjadi cahaya. Karena kejahilan itu adalah kegelapan. Kegelapan. Karenanya yang bisa mengusir kegelapan adalah cahaya. Maka generasi kita ini, kalau dia tidak bercahaya, maka bagaimana dia bisa menyingkirkan kegelapan zamannya? Maka harus bercahaya. Karenanya dia harus membekali dirinya, memasukkan dalam dirinya semua cahaya. Cahaya. Dan nanti cari dalam Quran, ini saya cuma kasih satu contoh ya. Cari dalam Quran, dalam hadis Nabi tentang apa yang disebut tentang apa saja yang oleh Allah disebut sebagai cahaya. Contohnya adalah cuma satu, saya kasih contoh ya. Di sini yang ayat halaman 52 itu. Halaman itu ayat 15. Ya kan? Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Wahai ahlul kitab, telah datang pada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kamu sembunyikan dari Alkitab. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan banyak hal. Ya, kalau tidak maafkan di bumi ini ya manusia nggak begini modelnya, habisi karena begitu zalimnya manusia itu. Allah memaafkan banyak hal. Qad ja'akum minallahi nur. Telah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada kalian nur, cahaya. Wa kitabum mubin, dan kitab yang menjelaskan atau menerangkan. Maka saudara kita rahmati Allah, Alkitab, kita diberi Allah Al-Quran. Alkitab itu adalah nur, adalah cahaya. Dan Quran menyebut berkali-kali dalam beberapa ayat tentang bahwa Quran disebut sebagai nur. Itulah mengapa konsep di dalam Islam, cahaya itu masukkan dulu di dalam diri mereka. Jadi ini ya, kalau kita mulai dari hati mereka harus dicahayai. Kalau kita bicara akal, akalnya harus dicahayai. Bicara fisik, fisiknya pun harus dicahayai. Ya. Dan itu cahaya itulah yang nanti akan dipakai oleh generasi kita untuk menerangi kegelapan zamannya. Itu maksudnya. Maka segala hal, ini cuma satu contoh, bahwa segala hal yang Allah sebut nur atau cahaya, atau dalam hadis Nabi juga umpamanya, maka itu harus ada di generasi kita. Dia harus bersemayam dalam dirinya. Saya kasih contoh di hadis Nabi, ini contoh ayat. Ya, saya tidak menulis panjang lebar sengaja karena saya khawatir bukunya juga ketebalan, maka cuma saya kasih satu contoh. Padahal dia pembahasan sendiri besar yang harus dibahas sesungguhnya. Karena kalau kita bertanya yang cahaya apa saja, saya kasih contoh tambahan di sini. Saya sering kali dalam ceramah membahas tentang surat An-Nur. Ya, surat An-Nur ayat 35, 36, 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Allahu nurus samawati wal ardh, tentang bahwa Allah adalah nurnya, ya, lihat ya, nurnya langit dan bumi. Berarti yang nur siapa? Allah. Oke, jadi Allah nur. Maka di dalam diri generasi kita itu, Allah itu harus betul-betul bersemayam dalam hati mereka, dalam akal mereka, ya, mereka harus betul bersemayam. Di akhir ayat 35 itu Allah berfirman, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya itu. Jadi Allah punya cahaya, Allah kasih petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki untuk menuju cahaya Allah itu. Baik ya. Nah, setelah itu, jadi kan kita bertanya, baik, kita semua ingin mendapat cahaya Allah itu, karena Allah lah yang menerangi langit dan bumi ini. Ya, jadi kalau bumi ini diterangi oleh matahari kalau Allah padamkan selesai urusannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menerangi semuanya. Ya, dari manapun itu dapatnya. Baik ya. Nah, setelah itu kan kita bertanya, kita ingin dapatkan cahaya itu, maka Allah sampaikan ayat 36, fi buyutin
adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, tentang masjid. Nah, sesuai dirahmati Allah. Jadi ini tadi kita bicara cahaya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala cahaya, kemudian masjid ternyata itu tempat Allah turunkan cahaya di bumi ini. Jadi harus ke masjid. Generasi harus cinta masjid. Harus cinta masjid. Wallahi, pandemi ini ya kan? Itu menunjukkan kok kita ini rindu masjid apa tidak. Kita ini ahlul masjid apa tidak. Tanyalah diri kita, serindu apa kita pada masjid di masa kita sangat sulit ke masjid. Di masa-masa hari ini. Seberapa bahagianya kita bisa kembali sholat di masjid. Maka itulah ukuran paling jujur yang diberikan pelajarannya oleh COVID-19. Apakah kita ahlul masjid atau bukan ahlul masjid. Ya, jadi nah itu contoh cahaya. Yang tadi ayat yang Al-Maidah tadi, Al-Maidah yang 15 ini adalah berarti Quran. Nah, berarti Quran itu harus ada di generasi kita. Itu cahaya. Oke. Saya kasih contoh lagi hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, kata Nabi, as-salatu nur. Ya, sebelumnya adalah as-sabru dhiya was-salatu nur. Kesabaran itu adalah dhiya dan salat itu adalah nur. Dhiya sama nur itu sebenarnya sama-sama cahaya atau sinar. Dhiya dan nur. Kalau sabar itu dhiya, kalau salat itu nur. Sebagian ahli ilmu mengatakan, seperti disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwa bedanya dhiya dengan nur diantaranya adalah kalau kita buka dalam Quran, Allah berfirman tentang matahari menggunakan dhiya, tentang bulan menggunakan nur. Ya. Jadi Allah yang menciptakan asy-syams, ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Matahari itu punya dhiya, al-qamar, bulan itu punya nur. Kalau itu diklopkan dengan tadi, sabar itu dhiya, disabar berarti kayak matahari. Okay. Kemudian sholat itu nur, berarti sholat itu kayak rembulan. Gitu ya, itu gitu. Para ulama memahaminya. Nah, maka kemudian ulama mengatakan begini, kalau dhiya itu adalah cahaya yang ada panasnya, kayak matahari. Matahari itu cahaya dan ada panasnya. Adapun nur itu adalah cahaya tanpa panas seperti rembulan. Kenapa? Karena sabar itu biasanya disebut sabar kalau ada musibah. Nah, ada panasnya dalam hidup kita ini karena ada musibah. Maka dia dhiya. Kalau sholat itu nggak ada panas-panas, yaitu masya Allah itu, yaitu nur. Ini juga contoh bahwa generasi ini memang mereka harus punya kesabaran yang luar biasa karena itu cahaya. Dan mereka juga harus sangat jaga dan mereka cintai sholat mereka karena sholat itu juga cahaya. Gitu ya. Jadi generasi ini harus lahir kembar dengan cahaya itu. Kenapa? Karena nanti semua orang akan minta cahaya. Minta dicahayai hidupnya. Loh, siapa yang mencahayai hidup mereka? Kalau kita yang mau mencoba mencahayai hidup kita pun tidak bercahaya. Maka generasi kita ini harus generasi yang bercahaya. Dan ini tadi saya berikan contoh-contoh tadi dia. Itu contoh-contoh di mana mereka harus bercahaya. Ya, dan harus mendekat ke cahaya-cahaya itu. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah berikan petunjuk kepada cahayanya pada siapa yang dia kehendaki. Nah, saudaraku rahmati Allah SWT. Jadi cahaya inilah yang bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat bahkan dalam Quran, yang ini nanti diminta oleh para penghuni neraka. Kan penghuni neraka itu minta cahaya walaupun sedikit kepada penghuni surga. Nah, penghuni surga juga minta tentang cahaya, tapi bukan minta cahaya karena cahayanya mereka punya, tapi apa yang minta? Rabbana atmim lana nurana. Kalau orang kafir, dia mengatakan dia minta cahaya agar naktabis min nurikum, agar kami bisa mengambil sedikit dari cahaya yang kalian punya, bagilah ke kami ini. Itu orang-orang yang kafir masuk neraka. Tapi orang-orang beriman punya cahaya, makanya berdoa mereka Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami.
Jadi sampai di surga neraka tuh babnya juga cahaya. Gitu ya. Jadi yang sudah kelihatan ya orang yang masya Allah ya, wajah-wajah ahlul wudhu kan juga lainnya, ahlus salah, ahlul qiblah ini orang-orang yang wajahnya terusap selalu oleh air wudhu, masya Allah. Kalau di akhirat nanti Nabi Muhammad mengenali umatnya dengan itu, ya dengan bekas wudhu itu, yang memancarkan cahaya, ghurran muhajjalin yaumal qiyamah kata Nabi, yang bercahaya. Yang bercahaya itu artinya masya Allah Nabi Muhammad pun mengenali kita nanti di sekian banyak umat manusia itu dengan cahaya yang ada di kepala kita nih, dan ini bekas wudhu. Karena sahabat juga nanya, ya Rasulullah, bagaimana kau kenali umatmu yang mana itu, gimana mengenalinya? Nabi mengatakan kalau kau punya kuda, kudamu punya ghur itu warna sini, di kepala sini warna putih, ya kan? Di saat yang lain bulunya warnanya coklat atau hitam. Di sini ada putihnya. Kalau kuda kita itu ada sekian banyak kuda, ada di tengah-tengah mereka, kata Nabi. Pertanyaannya, kau kenali tidak mana kudamu? Kata sahabat, jelas. Begitulah aku kenali umatku nanti. Nah itu berarti dengan cahaya juga. Jadi masya Allah dari dunia sampai di akhir itu urusan cahaya. Urusan cahaya itu. Yuk makanya anak-anak kita ini dekatkan dengan cahaya agar hidup mereka bercahaya dan agar mereka bisa berbagi cahayanya sejak di dunia ini kepada siapapun. Ya, itu kembar dengan cahaya. Jangan generasi yang gelap, ya kan? Jauh dari Allah, nggak kenal Allah, Quran pas-pasan, ya kan? Masjid malah nggak terlalu suka, ya, begitu ke masjid cuma terpaksa, ya, malah ada yang ke masjid trauma, ada ya sholat aduh sekedarnya, ya kan, kesabaran aduh buru-buru kesabaran, ya kan, yang ada keluh kesah nggak ada habisnya, ya keluh kesah nggak ada habisnya. Jadi terus apa ya, ini generasi gelap namanya. Kita ingin generasi cahaya. Khair, itu kurang lebih ringkasannya tentang tema bahasan cahaya itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, Allah di pembahasan berikutnya tentang generasi kurma. Generasi kurma ini itu di halaman 54 dan saya mengambil dari hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasul suatu hari mengatakan, jadi ini saya potong hadisnya karena aslinya sebenarnya begini. Ya, aslinya adalah bahwa sahabat itu di Madinah yang punya kebun kurma itu punya kebiasaan gini. Kalau pohon kurma itu sudah tahun itu musim menjelang mulai mau berbuah itu, kan dia mengeluarkan mayang, kemudian mayang dia mengeluarkan buah pertama itu yang kecil-kecil hijau-hijau itu. Ya, itu. Nah, itu oleh sahabat baik itu ataupun sudah mulai agak berubah warnanya yang lain dipotong. Oleh sahabat itu dipotong, setangkai dua tangkai dipotong, dibawa ke Rasul pagi hari. Kemudian minta pada Nabi, Rasulullah doakan agar panen kami tahun ini baik. Itu ya. Dan itu juga masya Allah itu juga kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik. Kebiasaan baik dan datangi orang-orang yang soleh, ya kan? Orang-orang yang doanya dengar Allah, terus kemudian minta agar itu didoakan mudah-mudahan panen tahun itu baik, gitu. Itu bagus. Itu kebiasaan yang baik. Dan Nabi SAW ketika megang jumar itu apa namanya, bagian dari pohon kurma itulah ya, itu ketika beliau pegang itu, kemudian Nabi SAW memanfaatkan itu untuk menyampaikan ilmu ke sahabat selain untuk mendoakannya. Dan biasanya Nabi kalau sudah doakan, Nabi akan serahkan itu pada anak-anak, karena anak-anak suka itu. Nabi serahkan ke anak-anak. Nabi SAW memberikan pelajaran hari itu, yaitu yang ini hadisnya, ya, yang di halaman 54 itu. Inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahadditsuni mahi. Kata Nabi, ada pohon yang tidak pernah jatuh daunnya, dan itu seperti muslim. Nah, seperti muslim.
Maka sampaikan padaku, kata Nabi, itu pohon apa. Jadi ternyata ngaji hari itu tebak-tebakan. Coba ya. Atau juga nanti gini ya teman-teman, mohon maaf ya. Kan lisan ini ya, lisan ini kan bukti apa yang ada di hati nih. Oh ya, hati ini tidak ada alat ukurnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi lisan kita itu mengabarkan tentang apa yang ada di hati. Itu ayatnya banyak, hadisnya banyak kalau itu. Nah, untuk itulah maka lihat ya, tebak-tebakannya majelis Nabi dengan sahabat itu tebak-tebakannya kayak gitu. Oh ya, itu tebak-tebakannya itu. Ya, beritahukan padaku pohon apa itu. Pohon yang tak pernah rontok daunnya dan itu seperti kehidupan muslim. Gitu ya. Nah, coba lihat hari ini. Lihat, bukalah medsos. Ya, tebak-tebakan itu isinya apa tuh? Betapa banyaknya generasi sampah hari ini. Ya, hal yang mubazir, tidak ada gunanya, obrolan, bikin acara. Jadi mereka mengeluarkan energi, mengeluarkan effort yang besar itu, tapi sampah gitu. Untuk memproduksi sampah, bayangkan itu. Kan memang itu tergantung kualitas hati kita. Ya, kualitas hati kita. Padahal tadi kita lihat bagaimana majelis Nabi, tebak-tebakannya kualitasnya seperti itu. Kata Nabi, beritahukan itu apa. Kemudian para sahabat soal tebak-tebakan, pada nebak-nebak dan salah semua. Abdullah bin Umar nengok kanan tengok kiri, dia ngelihat bahwa kok saya paling kecil di antara semua yang hadir, karena Abdullah bin Umar itu usia pemuda. Ini paling kecil usia saya, maka walaupun dia punya jawaban di hati, maka dia tidak berani jawab, nggak berani dia keluarkan. Dan jawaban Abdullah bin Umar dalam hatinya tepat. Dia nebak pohon kurma, tapi dia nggak berani bicara karena dia merasa saya paling kecil di majelis ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya ajari dengan baik anak muda kita. Setelah itu berikan kepercayaan. Kita ini hari ini ya sudah serba sulit anak muda kita bergerak, ya kan? Diajari tidak, diberi kepercayaan tidak. Mestinya kalau Anda belum percaya, ajari segera. Tapi kalau sudah diajari, maka beri kepercayaan. Kan begitu. Karena anak muda pun begini, anak muda itu seperti Abdullah bin Umar. Ya sekelas Abdullah bin Umar, anak muda kumpul di antara orang tua nggak berani bicara. Padahal kadang-kadang ilmu itu ada di anak muda itu. Yang benar ternyata kadang ilmu ada di anak muda. Dan ini bukan satu-satunya ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar yang orang level tua nggak bisa. Ya, dari Imam Nawawi jelaskan itu, Masya Allah. Bahkan dalam penjelasan yang luar biasa di dalam kita semua tahu bahwa ketika Rasul wafat, kan kemudian terjadi pemurtadan, ya, ada pemurtadan besar-besaran. Di antara jenis pemurtadan itu, ya, masyarakat yang murtad itu mereka masih sholat tapi tidak mau bayar zakat. Dan kita tahu Khalifah Abu Bakar berdialog sangat hangat dengan Umar. Ya, saking hangatnya lihat kalimat Abu Bakar. Kata Abu Bakar pada Umar, kamu ini ya pemberani di masa jahiliyah, pengecut saat Islam. Oh, itu diskusinya level hangat ya. Saya sudah sering sampaikan di dalam ceramah saya, jangan dicoba kalimat-kalimat ini ya. Level ukhuwah kita masih sangat bermasalah. Kalau kita keluarkan kalimat itu yakin habis itu kita putus, ya kan? Jangan. Ini level ukhuwah level tinggi. Tapi dialog yang terjadi antara beliau berdua, ya kan? Itu dialognya sebenarnya tidak putus. Umar radhiyallahu anhu itu mengeluarkan hadis yang memang beliau riwayatkan, di mana hadisnya bunyi adalah umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Di situ hadisnya, aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat mengucapkan syahadatain. Ya. Nah, sehingga karena tidak jelas tentang masalah zakat di dalam riwayat Umar itu, maka Umar mengatakan, bagaimana Abu Bakar Anda mau memerangi orang yang tidak bayar zakat? Kan mereka masih sholat. Asal sudah syahadatain, sudah selesai, nggak perlu diperangi. Apalagi mereka masih sholat, ya kan? Masalah bayar zakat, maka ya jangan diperangi. Kalau diperangi itu risikonya bisa mati, ya. Sementara darah orang beriman mahal. Maka jawaban Abu Bakar juga tidak putus sebenarnya. Jawabannya adalah, kata Abu Bakar, demi Allah, saya akan perangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Gitu ya.
Maka kemudian nanti kelapangan hati Umar ngikut pendapat Abu Bakar itu ketika melihat bahwa Abu Bakar ini mantap sekali. Ini jelas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan dialog level tinggi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tapi Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj beliau menjelaskan tentang ada riwayat yang riwayat itu levelnya level anak, yaitu anaknya Umar, Abdullah tadi itu. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan riwayat hadis Nabi yang bunyinya lebih lengkap dari bunyi bapaknya tadi, riwayat bapaknya. Umirtu, kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah taala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucap 2 kalimat syahadat, mau sholat dan mau bayar zakat. Jadi zakat ada di sana. Kalau nggak bayar zakat diperangi. Kalau hadis ini diketahui oleh dua pemimpin besar Abu Bakar dan Umar ini, mereka nggak akan debat. Karena hadisnya jelas gamblang. Mereka nggak akan debat. Tapi karena mereka tidak dengar hadis ini, itulah mengapa Imam Nawawi mengatakan begitulah kadang-kadang usia muda itu, kadang-kadang ilmu itu ada di usia muda itu dan itu terlewatkan oleh orang-orang senior. Maka di dalam ilmu hadis itu ada istilah riwayatul akabir anil asagir gitu ya. Periwayatan orang-orang yang senior ngambil ilmu dari junior. Itu ada babnya dalam ilmu hadis. Enggak masalah itu. Jadi Bapak Ibu ini juga pelajaran mahal dalam parenting. Makanya nanti ketika Abdullah bin Umar nanti cerita ke bapaknya, cerita bahwa sebenarnya saya dalam hati sudah menjawab kurma, cuma saya nggak berani ngomong karena saya lihat kok saya paling muda. Maka Umar memberikan motivasi, andai kau sampaikan itu, nah itu lebih aku cintai daripada aku memiliki dunia ini. Itu memotivasi anak untuk berani menyampaikan kebenaran. Gitu. Itu Masya Allah, itu ilmu sendiri dalam keluarga, dalam komunikasi, dalam dialog, keberanian dalam ilmu dan seterusnya itu Masya Allah. Ya, baik. Jadi di dalam tebakan ini pun Abdullah bin Umar memiliki jawaban tapi tidak berani bicara, dan Nabi SAW ternyata mengatakan itu adalah kurma. Ya, dalam riwayat lain itu saya sampaikan di sana ada riwayat lain, ya itu muttafaq alaih, juga muttafaq alaih bahwa itu yang halaman 55 yang bagian atas itu, beritahukan padaku sebuah pohon yang menjadi perumpamaan bagi seorang mukmin. Ya, ada muslim ada mukmin. Ya. Nah, di sini saya cantumkan beberapa penjelasan, nanti silahkan dibaca ya. Saya tidak bacakan tentang beberapa penjelasan dari Imam Hajar, dari Imam Nawawi rahimahullah dan seterusnya. Tapi intinya bahwa berarti begini gampangnya. Nanti kalau kita ke kebun kurma, pokoknya kita umroh, haji, atau di Indonesia sudah mulai ada kebun-kebun kurma, ya. Begitu lihat kebun kurma, baik dia sedang berbuah atau tidak sedang berbuah, tolong ingat hadis ini. Ya, sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim. Tolong ingat hadis ini karena kurma, pohon kurma itu seperti kehidupan kita sebagai muslim dan mukmin. Dalam riwayat lain, keberkahan pohon ini seperti keberkahan kehidupan muslim. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita makan kurma boleh kita ingat itu. Kalau kita ini disuruh belajar dari kurma dan pohon kurma. Karena itu pohon yang diberkahi, ya, dan itu seperti kehidupan muslim, seperti kehidupan mukmin. Baik, perumpamaan Nabi mengumpamakan kehidupan mukmin muslim ini seperti pohon kurma, itu memastikan kita, mengharuskan kita untuk belajar tentang pohon kurma berarti. Ya, memangnya kayak apa sih pohon kurma itu? Ya, Bapak Ibu tentu tahu kalau di Indonesia ini pramuka, ya pramuka itu lambangnya ini pohon kelapa, buah kelapa itu ya. Kalau ditanyakan dulu, saya ingat kalau waktu masih pramuka dulu, kalau dijelaskan bahwa mengapa lambangnya kalau pramuka di Indonesia itu adalah kelapa, jawabannya pohon kelapa itu pohon yang bermanfaat di semua bagiannya. Nah gitu ya, persis sama. Bahkan ini rekomendasi Nabi. Kalau kelapa Nabi nggak pernah bicara setahu saya. Tapi kalau kurma jelas Nabi bicara bahwa artinya begini, kata barokah, barokahnya pohon kurma itu berarti berhubungan sangat erat dengan manfaat.
Maka Bapak Ibu, nih kata berikutnya pegang lagi. Jadi didik anak keluarga itu Masya Allah kata kunci terlalu dipegangi gitu loh. Jadi gampang nanti. Berarti apa katanya? Manfaat. Itu katanya. Gini, maksud saya gini. Punya anak ya, dididik, disekolahkan. Sekolah TK, SD, SMP, SMA. Oke. Kemudian kuliah S1, S2, S3. Luluslah S3 doktor. Bapak ibunya senang. Alhamdulillah kau doktor nak. Nah itu semua masih sarana. Kenapa? Karena poin berikutnya adalah anakmu yang doktor itu memang seberapa besar manfaatnya. Itu manfaatnya. Oh iya. Kalau kita berharap bahwa dia memberi manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kita bapak ibunya umpamanya. Maka ingat yang dia harus lakukan sebagai muslim juga harus menjadi manfaat untuk agama ini. Jadi apa manfaat dia sebagai dokter untuk syariat Allah ini? Dan apa manfaat dia sebagai dokter untuk muslimin dan negeri Islam ini? Itu. Jadi bukan hanya sekolah alhamdulillah selesai Pak. Alhamdulillah S2, S3. Nah, itu cuma sarana. Bukan tujuan itu ya. Karena setelah itu tujuannya tadi adalah manfaat. Baik, dimanapun itu. Oke Pak, anak saya nggak mau sekolah, anak saya nggak mau kuliah. Baik. Tapi yang harus Anda pikirkan adalah kan ilmu itu tidak mesti jenjang formal sekolah. Oke, itu di kita masih sulit kita bicara itu. Tapi jelas banyak orang-orang besar sampai hari ini itu yang tidak melalui jenjang formal sekolahnya. Itu iya banyak itu. Bahkan sampai sekarang. Jadi ini sebenarnya jalur yang sah-sah saja. Babnya sama. Mau jalur manapun yang kau tempuh adalah seberapa manfaat. Karena kalau besar manfaatmu, engkau orang yang barokah. Jadi kalau kita sebut hidup barokah itu sebenarnya adalah mengukur apakah hidup itu barokah adalah seberapa besar manfaat kita. Hidup barokah. Ya? Tentu sebaliknya adalah kalau generasi ini generasi sampah. Ya kan? Generasi sampah, generasi yang cuma menjadi beban masyarakat. Ini bahasa kita kan, sampah masyarakat itu bahasa kita. Jadi beban buat masyarakat, buat orang tuanya. Makanya kemudian saya ingin tegaskan Bapak Ibu ya. Ini nyata kalau ini nyata. Nyata, karena saya juga punya anak seperti Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, dengan jenjang usia yang berbeda-beda. Nah, lihat ya. Lihat teori ini. Kalau kita belajar pada korma itu bermanfaat di setiap bagiannya dan manfaat di setiap fase urutannya. Saya ulangi. Ya. Jadi korma itu manfaat di setiap bagiannya. Ya, bukan cuma buahnya. Ya, bahkan nanti ditebang sekalipun, ditebang pohon kayunya masih manfaat. Daunnya masih manfaat. Bukan hanya bicara masalah buah saja. Akarnya itu, akar yang ke dalam bumi itu Masya Allah, dia manfaat. Karena ternyata menurut para ahli pertanian ternyata dia jauh berbeda dengan karakter sawit umpamanya. Ya, justru dia menghadirkan mata air kalau kurma itu. Karena dia ternyata punya akar yang menganyam di bawah itu dan kuat sekali, maka dia menampung air dan luar biasa. Nah, untuk itulah maka kita bisa lihat ya, di padang pasir itu ketika ada pohon-pohon kurma itu Masya Allah, mata air di situ tuh Masya Allah. Dan jernihnya Masya Allah air itu. Jadi sampai akarnya pun manfaat. Jadi dia manfaat di setiap bagiannya itu satu, dan manfaat di setiap urutannya, di setiap fasenya. Nah maka pun begitu dengan generasi kita ini, generasi kurma ini. Ya, dia juga harus manfaat. Alhamdulillah hari ini kita mulai mengenali kurma ya, karena banyak di negeri ini karena kurma itu bukan pohon yang akrab di kita, juga tidak akrab tumbuh di kita, tapi makanya kemudian juga banyak yang tidak suka kurma bahkan ya kan. Ayolah cintailah kurma. Nabimu suka kurma, dan kalau tanya orang kesehatan Masya Allah luar biasa ya. Ya menemani makanan sampah kita ya, karena kita makan nyampah ya. Jadi menemani itulah paling tidak kalau masih belum bisa meninggalkan itu. Dan Masya Allah dan kita bisa jumpai hari ini sudah mudah, murah. Kita jumpai tapi sehatnya luar biasa. Yang penting barokahnya juga luar biasa itu.
Nah, di rumah jangan pernah kosong dari kurma itu ya. Nabi pernah katakan rumah yang di dalamnya ada rumah yang di dalamnya ada kurma maka penghuninya tidak lapar. Itu bisa diterjemahkan dalam berbagai macam terjemahan ya, dalam makna. Artinya siapkan kurma di rumah kita. Nah, kita lihat ya bagaimana kurma itu bermanfaat segala hal. Dan lihat jenis pohonnya pohon yang kuat batangnya dan dia rindang, jenis yang rindang. Masya Allah indahnya duduk-duduk di pohon kurma itu ya, indah, nyaman, Masya Allah. Di bawah terik tuh nggak terasa teriknya. Di sana apalagi ada air yang mengalir, ada kalau lagi musim buah ya Allah itu warnanya aja indah, bukan cuma digigitnya enaknya, warnanya indah. Ada yang sedang merah, ada yang sedang coklat, ada yang sedang kuning. Jadi warna-warninya saja indah. Nah itu makanya kalau tidak karena ya kalau nggak hati-hati itu orang bisa lupa diri, saking nikmatnya itu di situ. Jadi bayangkan ya, kalau generasi ini generasi kurma, barokahnya pohon kurma ini sama dengan barokahnya kehidupan muslim dan mukmin. Itu artinya gini, kalau bahasanya saya lihat satu kata, teduh. Ya, kan pohon kurma teduh tadi, teduh, sehingga membuat nyaman siapapun yang mau berteduh di bawahnya. Coba tuh generasi gitu, teduh, tahu generasi teduh kan? Ya Rob, orang suka, dan itu doa Nabi Ibrahim loh. Jadi jangan salah memahami ya, Kita hadirkan generasi muslim yang menakutkan musuhnya. Bukan cuma musuh yang takut, ternyata orang muslim juga takut sama dia. Itu salah cetak itu. Karena kalau sesama muslim itu harus ruhama bainahum. Asyidda al kufar iya, tapi ruhama bainahumnya mana? Sesama mukmin sama muslim itu ruhama. Jadi rahmat. Kalau rahmat orang senang, kasih sayang. Siapa yang enggak suka dikasih, siapa yang enggak suka disayangi? Maka orang nyaman bersama dia. Nyaman bersama dia. Berteduh nyaman. Pertanyaan saya lihat, kalau ada kalau ada binatang najis anjing. Oke. Anjing masuk kebun kurma. Berteduh di pohon kurma, nyaman enggak nyaman? Anjing berteduh di bawah pohon kurma, nyaman apa tidak nyaman? Nyaman. Binatang najis saja berteduh di bawah dia nyaman. Loh iya. Ya subhanallah. Ya kan lihat, coba lihat. Kan begitu kan, zaman Nabi juga begitu. Coba lihat zaman Nabi. Orang yang senang dosa. Atau orang ingin melakukan dosa. Nyaman. Bertemu dengan Nabi itu berteduh nyaman. Dengan itulah maka Nabi memanfaatkan kenyamanan dia pada diri beliau untuk mengubah orang itu agar dia tidak terjatuh dalam dosa. Begitu. Ya. Dan artinya memang begitu. Itu contohnya banyak zaman Nabi. Ya, anak muda yang minta berzina itu. Ya, anak muda yang minta hadis terkenal, kisah terkenal. Anak muda yang minta izin ke Nabi untuk berzina. Coba lihat. Artinya coba lihat. Mana dia datang ke Nabi terus minta izin berzina itu kalau nggak nyaman sama Nabi. Padahal pengen berbuat dosa. Dosanya dosa keji, ya kan, fahsya. Kemudian kok ya minta izinnya ke Rasul. Wong itu minta izin ke orang biasa aja nggak pantas. Tapi kok minta, kan nyaman. Dia nyaman anak muda itu sama Nabi SAW. Itu yang pengen melakukan dosa. Yang sudah melakukan dosa juga sama deh. Itu sahabat yang suka ngelucu di depan Nabi, yang ini terkenal kisahnya di mana-mana ini. Dikisahkan oleh banyak ustaz. Ya kan, yang senang ngelucu dan suka dipanggilnya himar. Suka ngelucu depan Nabi. Sahabat ini mabuk, senang mabuk. Kalau mabuk dicambuk sama Nabi, mabuk cambuk sama Nabi gitu. Saking sering bolak-balik itu sahabat sampai suatu hari melaknat dia yang sedang mabuk hari itu. Kata Nabi, jangan lakukan. La tu'ini syaitan ala akhi. Kata Nabi kepada sahabat yang melaknat saudaranya lagi mabuk. Kata Nabi, jangan kau bantu setan mengalahkan saudaramu. Ya Allah, gimana gak nyaman ya? Jangan kau bantu setan mengalahkan saudaramu. Karena kata Nabi, karena yang aku tahu, ini memang mabuk dia, tapi dia cinta pada Allah dan Rasulnya.
Gimana dia milahnya? Oke. Itu kalau kejadian depan kita, kira-kira bisa gitu kita ilmu sedalam memilahnya kayak gitu. Itu Rasul kita SAW. Nyaman. Masya Allah. Orang kafir pun sama. Orang kafir sama. Nah, banyak yang masuk Islam itu langsung di tangan Nabi SAW. Karena nyaman dengan akhlak Nabi. Nyaman. Ya, dengan keluhuran budi beliau. Dengan keagungan jiwa beliau. Jadi anjing najis ya kan, itu nyaman berteduh di bawah pohon kurma. Ya. Kalau anjing ya kenajisannya nggak bisa dihilangkan, manusia bisa berubah menjadi orang-orang mulia. Baik. Nah itu contoh-contohnya. Adapun buahnya, nah ini kita bicara buahnya tadi, pohon kurma tadi ya. Karena bicaranya pohon. Tentu kalau nanam pohon itu diharapkan buahnya, walaupun yang lain. Nah, yang saya tulis di sini tentang buah itu, saya sampaikan di sana ada 6 fase. 6 fase. Walaupun kalau 6 fase itu versi penjelasannya Imam Ibnu Atsir. Ya, Imam Ibnu Atsir itu nanti Bapak Ibu bisa buka nanti di halaman berapa ya? Halaman 62. Halaman 62. Imam Ibnu Atsir ya 62 dalam kitab Tajul Arus dan dalam Lisanul Arab. Imam Ibnu Atsir mengatakan awalnya kurma adalah tala', kemudian khalal, setelahnya balah, selanjutnya busr, kemudian rutab dan akhirnya tamr. Jadi ya, tala', khalal, balah, busr, rutab, tamr, ada 6. Ini versi Imam Ibnu Atsir. Nanti versi yang lain lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi. Saya gampangkan, saya ambil yang ini. Ya, ini dimudahkan, ya. Ini lebih mudah dan kita juga mudah mengenalinya karena kita kenal semua ini. Baik. Saya jelaskan sedikit dan ini Masya Allah luar biasa karena kita harus belajar bersama kurma ini. Karena itu kehidupan kita. Kayak kurma itu. Jadi ini bicara buah nih, buah kehidupan kita. Ya, ini buahnya pohon kurma, ini buah kehidupan kita. Kita bicara tentang tadi, tala' itu bahasa kita mayang. Tala' itu mayang. Mayang itu belum ada buah-buah bulat-bulat itu belum. Jadi mayang itu kayak mayang pohon kelapa itu ya, gitu. Ada mayang itu. Ya, itu isinya halus-halus itu kan itu. Kita bisa tangkes itu. Ya. Itu tala'. Kemudian khalal itu kurma yang warna hijau itu. Ya kita suka lihat ya orang jualan kurma warna hijau. Oke. Kemudian setelah khalal itu busr. Setelah khalal itu balah. Balah itu kurma yang warna merah. Kita suka lihat ya, itu kita suka beli itu yang warna merah. Dan itu langsung kita makan, Masya Allah itu kriuk rasanya, kriuk renyah. Kemudian ada rasa manis. Kemudian campur agak ada sepetnya. Kemudian setelah itu busr. Busr itu korma yang warnanya kuning. Jadi ada. Coba perhatikan lagi nanti. Dari merah itu akan berubah menguning. Nah, menguning itu sudah lebih empuk dibandingkan yang merah. Rasanya itu lebih manis, gitu ya, dan lebih empuk. Setelah itu rutab. Nah, rutab ini kita udah akrab banget. Rutab itu warnanya coklat. Dan itu lembut sekali gitu ya. Lembut sekali. Empuk, lembut, dimut aja Masya Allah itu. Itu Masya Allah manis dan lembut sekali. Baru yang terakhir tamr. Nah, tamr itu adalah kurma yang sudah itu yang hitam itu, yang matang. Rata-rata warnanya hitam atau coklat tua. Baik. Coba perhatikan banyak hal di sini. Pertama itu fasenya, urutan buah. Hidup kita kan juga ada urutannya. Ya kan? Ada urutannya itu. Oke. Ini 6 ya. Izinkan saya beristihad ya. Izinkan. Ini 6 nih. Fase kurma 6. Ya walaupun sekali lagi tadi para ilmuwan ada yang mata lebih detail ada ya. Ini kita ambil 6 nih. Yang 6 saja gampang. Menurut Imam Ibnu Atsir. Saya ambilkan juga 6 fase kehidupan manusia.
teman-teman Bapak Ibu, terutama para ahli pendidikan ini saya ingin sampaikan. Lihat, yang paling dibanggakan di ilmu pendidikan, di antara yang paling dibanggakan hari ini adalah pembahasan tentang fase usia perkembangan. Ya, jadi usia pertumbuhan anak tuh, dari usia ke usia segini biasanya begini, karakternya begini, kemudian punya kebiasaan begini dan seterusnya. Nanti naik lagi, lain lagi terus gitu. Itu kemudian dibuat detail sekali, teman-teman, Bapak Ibu. Islam tidak menolak ilmu pengetahuan, tapi Anda harus tahu Islam ini adalah ilmu besar yang dimudahkan untuk dipahami, dimudahkan untuk dijalankan. Itu kalau yang detail gitu hanya para ahli yang ngerti. Tapi kan semua kita punya anak, ya, yang harus dididik. Nah kalau kemudian harus menunggu menjadi pakar gitu baru bisa didik anak kita, loh gimana? Makanya Islam ini ilmu yang dimudahkan untuk siapapun. Nah, lihat ya, dan ini mudah sekali. Di Quran, di hadis, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis itu Masya Allah. Urutan usia kita ini, itu ternyata Masya Allah kita bisa lihat ya. Saya tadi 6 ya, 6 fase korma. Saya kasih 6 dari Quran dan hadis Nabi fase usia kita. Lihat, 1, al-wiladah, kelahiran. Quran bicara bukan? Quran bicara tentang kelahiran. Oh iya, bicara tentang kelahiran. Karena kita tahu bagaimana Allah berfirman tentang bakti anak pada orang tuanya. Ya, bahkan Quran mengatakan hamalathu ummuhu ala wahnan ala wahnin. Jadi ibunya hamil lemah bertambah lemah, atau dalam ayat yang lain hamalathu ummuhu kurha, ibunya hamil dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu, itu lahiran tuh, kurha, ya, dan melahirkannya juga susah payah. Oke, wiladah kelahiran berarti kehamilan plus sampai kelahiran, itu 1. Ya, nah lahir nih di muka bumi, lahir nih ya, dari hamil sampai lahir. Dan ini dibahas, ini ilmu besar sendiri nih. 1, kapan-kapan boleh kita bahas lebih detail supaya kita tahu urutan fase kita, sehingga kita, kalau kita punya anak di usia mana, kita tahu dengan cara apa yang paling efektif untuk membuat mereka jadi istimewa. Dengan mengetahui itu semua. Enggak sulit kalau itu ilmunya. Itu enggak sulit kalau kita akrab sama Quran, kita akrab sama hadis Nabi, enggak sulit. Paham ya? Al-wiladah, hamil sampai wiladah, sampai kelahiran, 1. Wiladah. Yang kedua, ar-radha'ah, masa susuan. Berapa? 2 tahun. Quran juga bicara. Ya, 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Para ibu menyusui anaknya ya selama 2 tahun sempurna. Quran sudah bicara tentang mukjizat nih ya. 15 abad lalu Quran bicara angka 2 tahun untuk susuan sempurna. Sampai kita ini sampai sekarang sudah 15 abad, ilmuwan tidak bisa keluar dari angka 2 tahun untuk susuan. Kalau Quran bukan kalamullah terus kita nyebutnya apa? Ya. Baik. Radha'ah fase 2 tuh, lahir, radha'ah sampai selesai, sampai fisal. Ya. Dari 2 tahun kemudian disapih dari susuan. 3. Setelah 2 tahun selesai, berarti umur bayi 2 tahun atau anak umur 2 tahun, kemudian masuk masa pengasuhan, hadhanah istilahnya. Masa pengasuhan mulai masuk 2 masuk 3 tahun, ya 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Itu masa 2 sampai 7 itu masa hadhanah. Pengasuhan tuh. Di sana ada ayahnya mulai berperan lebih besar dibanding sebelumnya, dan orang-orang terdekat ring 1 di rumahnya, mungkin ada mbahnya, mungkin ada kakaknya, mungkin bahkan bundanya hamil lagi umpamanya, atau bahkan mungkin sudah lahir adiknya, mungkin siapapun di dalam rumah itu, mungkin ada yang membantu di rumah itu. Jadi mulai berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya, ring 1-nya. Nah, masuk 7 ulama mengatakan itu mulai memasuki fase tadi sudah ya, wiladah kelahiran, radha'ah susuan, kemudian yang ketiga adalah hadhanah pengasuhan. Lihat, yang keempat
Ya, yang keempat adalah at-tamyiz. Dimulai dari 7 tahun. Kenapa 7? Rasul yang mengatakan. Nah, inilah indahnya kalau dikasih petunjuk Nabi. Nanti masing-masing bisa dibahas detail gini. Detail sekali, layak menjadi pelajaran yang sendiri, luar biasa. At-tamyiz sangat dibahas detail, dikenali detail oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih, karena mulai melahirkan konsekuensi hukum. Nah, itu ya, mulai melahirkan konsekuensi hukum. At-tamyiz, dari mana diambilnya? Dari hadis Nabi. Muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anakmu salat umur 7 tahun. 7 tahun. Jadi 7 tahun ini adalah fase mulai. Kenapa mulai umur 7 tahun ya Nabi nyuruh? Kan itu dibahas oleh ulama. Ya, Dr. Khalid Asy-Syantut dalam bukunya beliau punya buku tentang Tarbiyatul Aulad fil Hadits Syarif. Ya, tarbiyah pendidikan anak di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya ketika membahas tentang hadis ini, beliau menjelaskan mengapa sholat baru diperintah umur 7 tahun. Ada apa di angka 7? Beliau bahas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Luar biasa. Itu kenapa ulama menyebutnya at-tamyiz. Tamyiz dalam bahasa Arab artinya tamyiz itu mulai bisa memilah. Tamyiz itu memilah, membedakan, itu tamyiz. Ya, dia mulai tahu. Dia bisa membedakan, memilah. Kalau ini air, ini api, dia tahu. Gitu kan? Ya, kalau bayi kan nggak tahu, dua-duanya dipegang, ya kan? Air dipegang, ya, api dipegang. Taunya api panas. Dia bisa memilah, ini kanan, ini kiri, dia bisa memilah. Dia mulai bisa mencerna, memilah. Tamyiz namanya. Sudah ya? Sudah tadi? Kemudian berikutnya adalah yang kelima. Setelah tamyiz, masuk usia tamyiz, kemudian nanti sampai umur 10 tahun itu masih tamyiz, rata-rata masih tamyiz. Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Pukullah anakmu ya kalau umur 10 masih belum sholat, ya masih masalah sholatnya, dan pisahkan tempat tidurnya dengan lawan jenis, saudara yang lawan jenis. Itu 10 tahun, ya kan? Artinya di 10 tahun itu memasuki, dia sudah mulai sangat dekat dengan usia berikutnya, ini yang kelima, yaitu baligh. Al-baligh, ya, usia baligh. Wal-bulugh, usia baligh. Nah, usia baligh tidak ditentukan oleh Nabi. Kenapa? Subhanallah, ya, karena ternyata usia baligh itu beragam, berbeda setiap waktu, setiap zaman, dan bahkan berbeda dari orang ke orang, dari tempat ke tempat. Itu bulu yang baligh. Usia baligh berbeda. Di zaman Nabi Muhammad SAW, rata-rata zaman-zaman dulu itu usia baligh rata-rata 15 tahun. Hari ini anak kita baligh lebih cepat, ya, dan saya sudah sering sampaikan juga, saya menduga wallahu alam bahwa kalau zaman ini membaik segala hal, ya, pandangan mata yang enak dipandang, ya, bukan maksiat, telinga, makanan, kesehatannya, apa yang dimasukkan dalam tubuhnya, itu kalau semua membaik, saya menduga wallahu alam bahwa masa balik anak-anak akan kembali pada usia seperti zaman Nabi, yaitu 15 tahun rata-rata. Kalau hari ini kecepatan, anak-anak kita kecepatan baliknya karena memang ya seperti tadi, ya, ada masalah-masalah. Akhirnya mempercepat kematangan sebelum waktunya itu. Mudah-mudahan Allah jaga, mudah-mudahan. Baik. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedaya berbahagia. Yang tadi kelima, ya, yang kelima adalah balik. Nah, ini kalau sudah balik nanti masing-masing punya karakter, ya, dan kita harus tahu beda didik anak balik, usia balik fase 5 nih, dengan anak di usia hadonah lain, gitu. Usia tamyiz dengan usia rodoah lain, ya, masih lain. Oke. Sudah 5. Kalau setelah balik memang apa? Setelah balik ada satu poin penting sekali yang ini disampaikan dalam Al-Quran juga di surat An-Nisa ayat 5 dan ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama." Ya, ini ayat yang ke-6, ya. "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum."
Kata Allah, ujilah anak-anak yatim itu. Ini ayat memang tentang anak yatim, karena kenapa anak yatim? Karena pembahasan tentang anak yatim. Yang kedua adalah karena anak yatim itu sudah tidak ada ayahnya, sehingga khawatirnya nanti harta yang ditinggalkan orang tuanya itu kemudian terhamburkan sia-sia, padahal dia harus hidup di masa depan. Ya makanya kemudian jangan asal serahkan karena udah gak ada bapaknya nih. Istilahnya udah gak ada yang ngasih makan anak nih, gitu ya. Walaupun kita diperintahkan untuk menjaga mereka. Baik. Jadi disuruh menguji mereka, uji mereka. Jangan asal kasih saja hartanya. Ini juga pelajaran buat kita juga, ya. Tentang kapan boleh memberikan harta pada anak dalam jumlah yang besar. Hatta idza balagun nikah, kalau mereka sudah mencapai usia nikah. Jangan salah dulu. Usia nikah itu bukan 25 tahun kayak di kita. Ya kan? Masih berantem di undang-undang itu. Jadi berapa usia paling cepat boleh nikah, ya kan? Makin kesini makin gak beres. Makin dituakan. Mudah-mudahan tobat yang mengurusi bangsa ini, ya kan? Semakin besar peluang anak-anak muda kita rusak. Ya, wong nikah lebih muda nggak boleh, ya kan? Kalau nikah susah, kan? KUA nggak mau terima lah, wong itu melanggar undang-undang, harus datang ke pengadilan dulu. Oke? Kalau babnya adalah, tapi kan anak-anak harus siap. Itu tugas kita menyiapkan bersama. Bukan cuma menghalang-halangi usia tanpa kita siapkan generasi ini. Jadi kalau mereka sudah sampai usia nikah, makanya para ulama tafsir, silakan buka tafsir. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan usia nikah di ayat An-Nisa ayat 6 itu bukan nikah usia. Karena usia nikah usia berapa pertanyaannya? Ternyata adalah dia usia balik. Usia balik nih. Nah kalau gitu kemudian jadi pembahasannya begini kan. Apa sih susahnya Quran mengatakan balik bukan nikah? Itu karena Allah ingin memberikan pelajaran. Masalah nikah kapan terserah takdir Allah. Tetapi anak-anak kita, mereka harus punya perangkat dalam dirinya yang layak digunakan untuk menikah di saat dia sudah usia balik. Coba tadi balik 15 tahun. Coba dibayangin deh 15 tahun tuh anak sekarang ngapain? Apa yang dilakukan oleh anak 15 tahun hari ini? Ya gak bisa kepake lah. Kira-kira nikah itu cukup? Gak akan cukup. 15 tahun ya kan. Lagi cuma kerjanya main game doang. Main game terus dibuat nikah kan berantakan rumah tangga. Ya sekali lagi, kalaupun nikah kapanpun itu bagaimana takdir Allah. Allah berikan jodoh kapan. Tapi di usia 15 itu artinya ya, paling tidak adalah mereka telah memiliki berbagai macam perangkat yang kalau dia nikah, kalaupun dia nikah maka setidaknya dia sudah memiliki kelayakan tadi. Wah itu PR pendidikan serius. Jangan bilang itu kan masa dulu Pak. Ini Quran. Jadi kalau kita bilang itu masa dulu itu artinya kita nggak perlu Quran hari ini. Itu kok ayat Quran, An-Nisa ayat 6. Ya, Quran yang bilang itu. Bukan itu masa kuno dulu, masa nenek moyang kita. Nah, ini Quran. Kecuali kita nggak perlu Quran. Nah kalau itu kita beda ya. Saya masih perlu Quran masalahnya. Karena itu kitab suci saya junjung setinggi-tingginya. Kalau kita bilang itu tidak perlu, itu berarti kita berbeda. Quran ini bicara. Jadi hatta idza balagun nikah, kalau mereka sudah sampai di usia balik. Nah, yang keenam tadi nih, setelah balik ya. Fa in anastum minhum rusda. Kalau kalian sudah bisa mulai meraba, mereka punya rusda. Yang keenam itu rusda. Rusda. Baru fadfa'u ilaihim amwalahum. Ini baru kalian boleh serahkan harta mereka. Sudah balik, sudah punya sifat rusda, sudah. Maka harta anak yatim serahkan pada dia, karena kalau dia pegang dan dia sudah balik dan rusda, maka dia tidak akan membuat hambur uangnya dan tidak mubadzir dalam membelanjakan hartanya. Apa itu rusda segala macam itu ilmu sendiri. Tidak sulit. Bacalah tafsir, tidak sulit itu. Tapi tolak ukurnya adalah harta. Ya ini tolak ukurnya harta. Kalau balik itu tolak ukurnya fisik. Betul ya? Fisik. Yang perempuan haid, yang laki-laki mimpi basah. Kalau rusda tolak ukurnya adalah seberapa kau cakap di dalam mengendalikan harta, baik menyimpannya atau membelanjakannya atau mengembangkannya. Tiga ini. Tiga ya. Menyimpannya, membelanjakannya, mengembangkannya.
3. Itu rusda artinya tolak ukurnya adalah pada masalah harta, bagaimana dia berinteraksi dengan harta. 6 kan? Kelahiran, susuan, pengasuhan, masa pengasuhan, tamyiz, baligh, rusda. Ya. Kita bawa tuh 6 ke situ tuh. Korma juga 6 kita bawa tuh. Gitu ya. Baru lahir, baru muncul ya belum belum kelihatan apa tuh bulat-bulat buah itu belum halal, tapi dia serbuk tuh ya, serbuk mayang tuh. Tapi subhanallah, lihat ya, teman-teman saya dirahmati Allah. Bukalah Quran. Ya lihat, tadi 6 ya saya sebut ulang tentang kurma. Ya, ternyata Quran itu ketika bicara tentang 6 fasenya, yang disebut oleh Quran hanya 2. 1 talak mayang, yang kedua rutab. Bukan begitu? Satu dalam surat Qaf. Ya. Talak itu mayang, kemudian yang kedua rutab dalam surat Maryam. Rutaban janiyah, rutab. Tapi yang lain tidak ada dalam Quran. Kenapa begitu? Saya sudah tulis di situ ya. Jadi kenapa begitu? Maka hikmahnya, banyak hikmahnya. Silakan nanti dicek, dipelajari, dibaca lagi. Kenapa Quran hanya menyebut talak, menyebut rutab, ya kan? Hanya talak dan rutab, yang lain nggak disebut umpamanya. Ya, beda dengan urutan manusia. Itu Quran, ya. Yang tidak hanya 7 dan 10 tadi. Ya, salat tadi tamyiz. Tapi tamyiz ada, isyaratnya ada dalam Quran ada. Jadi kalau manusia itu 6-6-nya ada di Quran. Tapi kalau kurma tidak. Baik. Nah, ini saya dirahmati Allah. Lihat ya. Kalau kita kiaskan fase usia kita dengan kurma tadi, fase kurma itu, maka itu jelas dia memberikan bahagia. Bahagia pada penanamnya, bukan begitu? Muncul nih mayang tuh. Lihat Bapak Ibu ya. Tidak ada dari fase 6 kurma itu yang tidak menghasilkan uang. 6-6-nya kalau diambil, dipetik di situ menghasilkan uang. Oh ya, itu mayang tal itu dijual itu yang kalau kita haji umrah itu ada yang jual serbuk ya, serbuk kurma itu tal ya sebenarnya. Dan memang saya pernah membaca penelitian ilmiah tentang talak ini, ternyata memang ini subhanallah. Ya Allah, ini kayak betul-betul kayak manusia nih ya. Saya pernah baca seorang ahli pertanian menulis dari Timur Tengah tentang talak itu. Dia mengatakan bahwa talak itu kita persis kayak manusia. Warna dan aromanya mayang kurma, warna dan aroma itu persis seperti sperma manusia. Warna dan aromanya. Sampai kayak gitu loh. Ya, kurma dengan manusia itu sama kayak gitu. Ya. Dan ternyata fungsinya juga sama. Ya, mayang itu fungsinya untuk itu. Persis kayak sperma itu, untuk pembuahan. Kan kurma kan dibuahi kan, dibuahkan gitu kan, jantan kepada betinanya. Ya, kemudian ternyata kalau dia diambil, itu ternyata kalau dia diberikan kepada binatang, diberikan kepada manusia, ternyata juga berpeluang untuk membantu kesuburan. Gitu ya, jadi manfaat semuanya manfaat. Dijual semua ada yang beli, yang hijau itu, yang balah itu, yang kuning, yang coklat. Oke, jadi masya Allah, masing-masing ada jenis manfaatnya, beda-beda manfaatnya. Makanya kalau kita punya anak, ya Bapak Ibu ya, kalau punya anak, untuk bahagia nunggu mereka punya penghasilan uang, ya Allah kasihan itu saya ngeliat orang tua kayak gitu. Kenapa kasihan? Sengsara amat hidup Anda. Untuk bahagia nunggu anak selesai kuliah, selesai sekolah atau sudah kerja, ya kan, kemudian menghasilkan uang baru Anda merasa bahagia. Kasihan, panjang sekali sedihmu. Kalau hidup kalau dididik seperti korma, Pak, ya Allah, di setiap fasenya membahagiakan. Wallahi, di setiap fasenya membahagiakan. Ya, ukurlah masing-masing. Karena masih sangat lumrah, ya, masih dianggap biasa. Buat saya nggak biasa. Masih dianggap biasa bahwa orang tua itu mengatakan bahwa
Kalau sudah bicara anaknya yang satu masih sekolah, satu masih kuliah, satu masih kecil, wajahnya itu tidak bisa berseri-seri gitu ya. Wajahnya itu, iya Pak, ya saya masih masih beban anak-anak itu masih sekian, yang satu begini gitu. Nanti kalau ditanya tentang anaknya yang sudah selesai sekolahnya, kemudian kerja, bilang, alhamdulillah Pak sudah mentas, sudah selesai, udah rumah tangga, seperti lega gitu sepertinya ya. Kasihan. Anda terlalu lama sedihnya. Ya, orang beriman itu kalau hidupnya benar didikannya itu, dia seperti korma, dia membahagiakan di setiap fasenya. Kita selalu punya bahagia dan tadi selalu punya manfaat di setiap fasenya. Kayak korma tadi. Membahagiakan dari sisi buahnya, rasanya memberi manfaat, memberi kesehatan ya di semua fasenya. Lihat, bukan hanya itu. Bahkan kurma memberikan bahagia berupa warna. Iya bukan? Mayang, warnanya apa? Krim. Ya, warna krem itu. Kemudian khalal, warna hijau. Jadi krem hijau, balah merah, kuning, coklat, hitam atau coklat. Lihat, warna-warni, indah hidup ini. Hidup kok monoton gitu ya, hidup kok kayaknya aduh sampai bosan hidup ini dia, saking monoton, tegang gitu. Coba deh, kayaknya ada yang salah hidup ini. Beneran. Karena kita punya anak tuh, lihat, kayak pohon korma tuh. Warnanya berbeda-beda, warna itu memberikan warna yang berbeda-beda, tapi dia subhanallah. Setiap warna itu, bayangkan kalau kita punya pohon ya, pohon korma umpamanya ya, pohon korma yang satu sedang mayang warnanya krem itu, satu sedang hijau, satu sedang merah, satu sedang kuning, oke? Satu sedang coklat, yang satu sedang hitam, sudah matang itu. Itu ya Allah, indah tidak? Pasti kebayang keindahannya. Sama. Kita punya anak umpamanya umurnya beda-beda tadi, ya, warnanya beda-beda. Mestinya menghadirkan kebahagiaan. Kok tidak menghadirkan kebahagiaan? Yang ada menghadirkan beban. Koreksi lagi deh cara didik anaknya. Betulan? Yuk koreksi lagi cara didik anaknya. Mesti ada yang salah. Wong kalau kita disuruh belajar sama korma berarti kita manfaat dan indah di setiap fase usia kita. Dan di setiap fase usia anak kita. Ya, jadi untuk bahagia jangan kelamaan ya. Hari ini pun kita bisa bahagia. Baik, saudariku, Bapak Ibu rahmati Allah, mau habis waktu saya. Ada banyak pelajaran lagi yang lain sebenarnya ya. Umpamanya tentang nanti perbandingan antara balik dengan rusda tadi. Ya, fase 5 sama 6 ini kan udah puncaknya nih. Balik, rusda. Ini rutop, manis banget, lembut banget, sempurna deh ya kan, kita senang banget lah ini. Tapi Bapak Ibu perlu tahu. Berarti kalau usia kita, anak kita balik ya, perlu diketahui bahwa rutop itu sudah manis, enak, lembut, sempurna itu manisnya. Ya, ada dua hal setidaknya yang saya tahu yang masih kurang. Satu, gampang rusak. Rutop itu gampang rusak. Masuk kulkas sekalipun, masuk lemari es itu, tetap saja dia ada jamurannya. Satu. Yang kedua, tentu nutrisinya belum selengkap yang tamer. Tamer ini, masya Allah sudah, ya. Ini sudah sempurna, sudah selesai. Kalau ini adalah usia rusdanya, maka gabungan antara balik dan rusda, wallahi itu layak jadi pemimpin. Kenapa terhamburkan harta rakyat? Karena terhamburkan harta negara. Karena para pemimpin tidak punya rusda, cuma punya balik secara biologis tapi tidak punya rusda. Ya, tidak pernah mendapatkan rusdanya saat dia di usianya sampai kemudian mengatur harta segitu banyak dan akhirnya mereka menggunakan untuk hal yang tidak benar. Nah, jadi belajar ini hanya sebagian karena ada banyak sekali pelajaran. Nanti kalau mau baca silakan dibaca sebagian juga di sana dan silakan nanti ditanyakan kepada ahli tanaman, pasti akan ada jawaban-jawaban yang menarik ya. Nanti kalau ada yang paham tentang korma, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditambahi lagi ilmunya atau dikoreksi kalau ada yang salah. Ya, tanyakan pada ahli korma karena hidup orang beriman, hidup muslim seperti keberkahan korma. Mudah-mudahan begitulah anak-anak kita. Wallahu ta'ala bishawab. Kita lanjutkan dengan dialog insyaallah. Saya kembalikan. Saya lahir.